Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sampling dan distribusi sampling. Yang pertama, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dea Kirana, saya sendiri dengan NIM 3024. Kemudian ada Ria Anugrahwati dengan NIM 3026. Dan yang terakhir ada Veronica Rosa dengan NIM 3027. Kemudian kita akan memasuki materi pertama, yaitu definisi sampling atau sampel. Sampling atau dapat disebut juga sebagai sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi tersebut. Sebuah populasi dengan kuantitas besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang dirasa sudah sama persis mewakili kualitas dari populasi tersebut. Dengan kata lain, representatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan sampling. Tujuan sampling yang pertama untuk mendapatkan data yang akurat. Yang kedua, memberikan informasi tentang polusi yang diteliti. Yang ketiga, dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan sampling. Secara garis besar, teknik dari pengambilan sampel terbagi menjadi dua kelompok, yaitu probability sampling atau random sampling dan non-probability sampling atau non-random sampling. Probability sampling atau random sampling. Dengan menggunakan teknik ini, pengambilan sampel ini, maka semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari suatu penelitian. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel penelitian. Yang kedua adalah metode systematic random sampling. Metode ini menggunakan data interval di dalam memilih sampel penelitian yang akan digunakan. Misalnya, di dalam suatu penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang. Maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 dibagi 10, yaitu 10 interval. Yang ketiga adalah metode Star-Pivot random sampling. Adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan berdasarkan pada tingkatan tertentu. Misalnya seperti melakukan penelitian dengan motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan juga manajer tingkat bawah. Yang keempat adalah cluster random sampling. Adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara kelompok. Yang kelima adalah multi-stage sampling. Merupakan kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Non-probability sampling atau non-random sampling. Terdapat beberapa jenis cara pengambilan sampel secara non-probabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, convenient sampling. Convenient sampling merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat mudah untuk digunakan, sebab pengambilan sampel akan dilakukan berdasarkan dengan ketersediaan dari partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Yang kedua adalah kuota sampling. Kuota sampling, apabila ingin menggunakan metode kuota sampling, maka seorang peneliti harus menerapkan standar sebelumnya, sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Yang ketiga adalah sampling aksidental. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat adalah purposive sampling.
adalah seorang peneliti bisa memberikan penilaian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Yaitu selanjutnya adalah snowball sampling, adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sangat sering digunakan ketika populasi penelitian sangat sulit untuk ditemukan atau langka. Yang keenam adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Syarat pengambilan sampling ada dua, yaitu presisi dan akurasi. Presisi adalah pertimbangan mengenai estimasi yang mungkin muncul dalam pengambilan data yang diakibatkan oleh sampel. Sedangkan akurasi mengacu kepada sifat karakter dari sampel yang digunakan. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah dari besaran-besaran statistik seperti rata-rata, simpangan baku, proporsi atau presentase yang mungkin muncul dari sampel-sampel. Fungsi distribusi sampling. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama ada distribusi sampling rata-rata, yaitu distribusi dari besaran rata-rata yang mungkin dari sampel-sampel. Yang kedua, distribusi sampling proporsi, yaitu presentase yang diperoleh dari sampel sama besaran yang mungkin dari satu populasi. Dan yang terakhir, distribusi sampling yang lain beda dua rata-rata. Distribusi sampling beda rata-rata adalah distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Dan distribusi sampling dari dua proporsi adalah distribusi dari perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan mengenai notasi dan rumus dalam distribusi sampling rata-rata. Yang pertama ada notasi. Yang pertama ada huruf N kecil yang merupakan ukuran sampel. Kemudian ada X bar yang merupakan rata-rata sampel. Kemudian S kecil yang merupakan standar deviasi sampling. Kemudian mu X bar yang merupakan rata-rata pada distribusi sampling rata-rata. Kemudian ada sigma X bar yang merupakan standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Kemudian ada N besar yaitu ukuran populasi, ada mu yaitu rata-rata populasi, dan terakhir ada sigma yaitu standar deviasi populasi. Kemudian rumus distribusi sampling rata-rata. Pada populasi tidak terbatas, rata-rata sama dengan mu X bar sama dengan mu. Kemudian standar deviasi sama dengan sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil. Kemudian nilai bakunya Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. Kemudian pada populasi terbatas, rata-ratanya mu X bar sama dengan mu. Kemudian standar deviasinya sigma X bar sama dengan sigma per akar N dikali akar N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Kemudian nilai bakunya ada Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. Keterangan tambahan, akar N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1 disebut dengan faktor koreksi. Kemudian pada slide ini akan dijelaskan tentang contoh soal dan pembahasan dari distribusi sampling rata-rata. Contoh soalnya, ABC Company memproduksi remote control dengan menggunakan 2 baterai.
Rata-rata umur baterai yang digunakan di produk ini adalah 35 jam. Distribusi umur baterai mendekati distribusi probabilitas normal dengan standar deviasi 5,5 jam. Sebagai bagian dari program pengujian, diambil sampel sebanyak 25 baterai. Hitunglah probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Penyelesaiannya telah diketahui mu X bar sama dengan mu sama dengan 35, sigma sama dengan 5,5, N kecil sama dengan 25. Ditanya probabilitas rata-rata sampel lebih dari 36 jam. Jawabannya sigma X bar sama dengan sigma per akar N kecil sama dengan 5,5 per akar 25 sama dengan 1,1. Kemudian A, Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar sama dengan 36 dikurangi 35 per 1,1 sama dengan 0,91. Kemudian yang B ada tabel Z. Luas sebelah kanan 0 sama dengan 0,5000. Luas antara 0 sampai Z sama dengan 0,3186. Keduanya dikurangkan. Kemudian terdapat hasil luas sebelah kanan Z sama dengan 0,1814. Kemudian kesimpulannya adalah dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah sebesar 0,1814 atau 18,14%. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai notasi dan rumus dalam distribusi sampling proporsi. Yang pertama ada mu X per N kecil, yaitu rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Kemudian ada sigma X per N kecil, yaitu standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Kemudian pada rumus distribusi sampling proporsi pada populasi tidak terbatas, rata-ratanya yaitu mu X per N kecil sama dengan Pi. Standar deviasinya yaitu sigma X per N kecil sama dengan akar X dalam kurung 1 min Pi per N kecil. Kemudian nilai bakunya yaitu Z sama dengan X per N kecil dikurangi mu X per N kecil per sigma X per N kecil. Kemudian pada populasi terbatas, rata-ratanya yaitu mu X per N kecil sama dengan Pi. Standar deviasinya yaitu sigma X per N kecil sama dengan akar Pi dalam kurung 1 dikurangi Pi per N kecil dikali akar N besar dikurangi N kecil per N besar dikurangi 1. Kemudian nilai bakunya yaitu Z sama dengan X per N kecil dikurangi mu X per N kecil per sigma X per N kecil. Keterangan tambahannya, jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai Pi dalam kurung 1 dikurangi Pi yang maksimum. Kemudian pada slide ini akan ditampilkan mengenai contoh soal dan pembahasan dari distribusi sampling proporsi. Yang pertama ada contoh soal. Sebuah bakery store atau BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Kemudian penyelesaiannya diketahui N sama dengan 180. Kemudian Pi atau membelinya 20% sama dengan 0,20. Ditanya P atau pembelian X per N kecil kurang dari 15%. Jawabannya mu X
per N kecil sama dengan Pi sama dengan 0,20. Sigma X per N kecil sama dengan akar Pi dalam kurung 1 dikurangi dikurangi Pi per N kecil sama dengan akar 0,20 dalam kurung 0,80 per 180 sama dengan 0,029814239. Kemudian yang A terdapat Z sama dengan X per N kecil dikurangi mu X per N kecil per sigma X per N kecil sama dengan 0,15 dikurangi 0,20 per 0,029814239 sama dengan min 1,68. Kemudian terdapat tabel Z. Luas sebelah kiri 0 sama dengan 0,5000. Luas antara Z sampai 0 sama dengan 0,4535. Keduanya dikurangkan, lalu ketemu hasilnya luas sebelah kiri Z sama dengan 0,0465. Lalu kesimpulannya adalah probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau 4,65%. Demikian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun pembacaan dan pengucapan, kami mohon maaf. Dan kemudian bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan.